Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kenapa ya dalam Islam itu ada banyak banget aliran pemikiran? Nah, hari ini kita bakal coba ngulik soal ilmu kalam atau teologi Islam dan memetakan gimana perdebatan-perdebatan sengit selama ratusan tahun bisa membentuk keyakinan jutaan orang. Gimana? Udah siap? Yuk kita mulai. Pertanyaannya kedengeran dramatis banget ya, tapi ini beneran inti dari pembahasan kita. Percaya atau enggak, akar dari semua perdebatan yang super abstrak tentang Tuhan, takdir, dan dosa itu justru berawal dari sebuah konflik politik yang panas banget. Sebuah peristiwa yang bikin semua orang jadi bertanya-tanya. Di mata Tuhan, sebenarnya siapa sih yang benar dan siapa yang salah? Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari krisis politik yang jadi pemicunya. Terus kita lacak 3 jawaban awal yang muncul. Setelah itu kita dalemin debat seru soal takdir, lihat gimana kaum rasionalis bangkit, sampai akhirnya kita pahami lahirnya sebuah jalan tengah. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini ternyata masih relevan sampai sekarang. Oke, bagian pertama, krisis. Nah, yang perlu kita ingat nih, perdebatan akidah ini tuh nggak dimulai di ruang diskusi yang adem ayam sambil minum teh. Oh, bukan. Ini lahir langsung dari medan perang dan intrik politik yang mengguncang komunitas muslim yang waktu itu usianya masih sangat muda. Semuanya berawal dari wafatnya Khalifah Utsman yang bikin politik jadi goyang. Puncaknya itu di Perang Siffin, antara kubu Khalifah Ali dan lawannya, Muawiyah. Nah, di tengah pertumpahan darah itu, mereka setuju untuk melakukan arbitrase, atau yang dikenal sebagai tahkim. Dan ironisnya ya, upaya damai ini justru malah jadi pembuka kotak Pandora perdebatan teologi yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita lihat gimana krisis tadi melahirkan 3 jawaban yang benar-benar berbeda. Peristiwa tahkim ini memaksa orang-orang buat ambil sikap, bukan cuma sikap politik, tapi juga sikap teologis. Siapa yang benar, siapa yang salah, terus status iman orang-orang yang terlibat ini gimana dong? Tidak ada hukum selain milik Allah. Nah, ini dia seruan dari kelompok pertama yang memisahkan diri, Khawarij. Bayangin deh, mereka ini tadinya pendukung Ali yang paling militan. Tapi buat mereka, keputusan arbitrase itu pengkhianatan total. Kok bisa hukum Tuhan diserahin ke penilaian manusia? Nggak bisa diterima. Akhirnya mereka keluar dari barisan. Makanya namanya jadi Khawarij, orang-orang yang keluar. Jadi, di sini kita bisa lihat ada 3 respons yang beda banget. Pertama, ada Khawarij yang super radikal. Buat mereka, Ali dan Muawiyah sama-sama salah. Semua yang terlibat tahkim, kafir. Titik. Kedua, ada Syiah yang tetap setia dan loyal sama Ali. Dan yang ketiga, muncul satu kelompok penengah yang namanya Murji'ah dengan pendekatan yang sama sekali beda. Terus apa sih idenya kaum Murji'ah ini? Konsep mereka namanya irja, yang artinya menunda. Mereka ini kayak bilang, sabar, tenang dulu. Emang kita siapa sih bisa gampang banget ngecap orang lain kafir? Jadi mereka itu kayak neken tombol jeda buat menghakimi. Urusan dosa besar, udah biar itu jadi urusan Allah nanti di akhirat. Sikap ini bikin mereka nggak mau ikut-ikutan konflik politik. Nah, setelah isu politik mulai agak adem, perdebatannya geser ke ranah yang lebih filosofis. Pertanyaannya jadi begini, kalau Tuhan itu maha kuasa, kita sebagai manusia ini beneran punya pilihan nggak sih? Atau jangan-jangan semua perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk, itu udah ditentuhin sama takdir. Nah, ini melahirkan 2 kubu yang ekstrim. Di satu sisi ada Jabariyah, namanya dari kata Jabr, artinya paksaan. Mereka ini percaya sama fatalisme mutlak. Manusia itu ya ibarat wayang aja, yang gerak karena digerakin dalang. Semua perbuatannya diciptakan oleh Allah. Di sisi seberangnya ada Qadariyah, dari kata qadar yang artinya kemampuan. Nah, mereka ini juaranya kehendak bebas. Menurut mereka, manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri dan punya kebebasan penuh buat milih. Di tengah semua perdebatan ini, muncullah sebuah gerakan intelektual baru yang keren banget. Mereka coba membangun sebuah sistem teologi yang utuh, yang pondasinya adalah akal dan logika. Mereka ini dikenal sebagai kaum Mu'tazilah, para ahli rasionya tradisi Islam. Nama Mu'tazilah sendiri itu punya cerita yang dramatis. Jadi, konon pelopornya, Wasil bin Atha lagi diskusi sama gurunya yang sangat dihormati, Hasan al-Basri. Topiknya soal status orang yang berbuat dosa besar. Nah, Wasil punya pendapat beda. Dia pun memisahkan diri, atau i'tizalah, dan bikin lingkaran studinya sendiri. Dari momen memisahkan diri inilah nama mereka berasal. Nah, yang bikin Mu'tazilah ini revolusioner itu kerangka sistematis mereka, Al-Usul Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar. Ini bukan cuma daftar biasa, tapi sebuah bangunan logika yang kokoh. Gini alurnya, semuanya dimulai dari keesaan Tuhan, tauhid. Karena Tuhan itu Maha Esa dan sempurna, maka Dia pasti Maha Adil, adil. Nah, karena Dia adil, artinya manusia harus punya kehendak bebas dong, biar bisa bertanggung jawab.
Dan karena ada kebebasan, maka harus ada konsekuensi yang jelas, janji pahala dan ancaman siksa. Logis banget kan? Sebagai respons terhadap pandangan-pandangan yang tadi kita bahas, yang kadang ekstrim, dan juga rasionalisme Mu'tazilah yang sangat ketat, muncullah sebuah gerakan yang mencoba mencari sintesis, mencari sebuah jalan tengah. Dan dari sinilah lahir cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai teologi mayoritas Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gerakan jalan tengah ini arsiteknya ada dua tokoh intelektual raksasa. Di satu sisi ada Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang luar biasa, beliau ini dulunya seorang pemikir Mu'tazilah terkemuka. Keren kan? Di sisi lain ada Abu Mansur al-Maturidi. Nah, pemikiran mereka lah yang jadi fondasi teologi mayoritas Muslim Sunni sampai hari ini. Terus, gimana cara mereka menjembatani takdir Tuhan sama kehendak bebas manusia? Mereka datang dengan sebuah konsep yang jenius, namanya kasab atau akuisisi. Bayanginnya gini deh, Allah yang menciptakan semua potensi perbuatan, yang baik dan yang buruk. Tapi kita sebagai manusia yang mengakuisisi atau memilih untuk melakukan perbuatan itu. Nah, pilihan kita inilah yang bikin kita jadi bertanggung jawab. Ini solusi jalan tengah yang sangat elegan. Kalau kita lihat diagram ini, posisinya jadi jelas banget. Di satu kutub ekstrim ada Jabariyah dengan paksaan mutlak. Di kutub seberangnya ada Qadariyah dan Mu'tazilah dengan kebebasan mutlak. Nah, Ahlus Sunnah dengan teori kasabnya berdiri kokoh persis di tengah-tengah, mencoba menyeimbangkan antara kemahakuasaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih, kita lihat warisannya. Perdebatan-perdebatan yang kita bahas dari tadi itu bukan cuma cerita lama loh. Gema argumen-argumen mereka itu masih terasa banget sampai hari ini, dan ikut membentuk cara jutaan Muslim di seluruh dunia memahami iman mereka. Jadi inti dari semua ini apa? Sebuah pertikaian politik soal siapa yang jadi pemimpin, ternyata bisa berevolusi jadi sebuah tradisi intelektual yang luar biasa kaya dan kompleks. Dari pertanyaan, siapa yang kafir jadi, apa sih hakikat perbuatan manusia? Dan gimana kita memahami sifat Tuhan? Ini sebuah perjalanan pemikiran yang menakjubkan. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Waktu kita ngobrolin atau mungkin berdebat soal takdir, pilihan hidup, dan keadilan hari ini, sadar nggak sih kalau kita sebenarnya sedang menggemakan lagi perdebatan-perdebatan kuno ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan besar semacam ini memang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak.